Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Kawan Cerita Tengah Malam. Oke, buat teman-teman yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang belum bergabung, aku sarankan untuk bergabung dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dan juga video horor lainnya. Aku akan membawakan sebuah cerita yang bukan tentang penampakan, tapi cerita ini juga bukan tentang santet, tapi lebih mendekati ke arah pelet atau guna-guna gitu ya. Jadi cerita ini cukup membuat aku agak merinding, yang mana gimana rasanya gitu selama hidup bertahun-tahun harus dibelenggu gitu. Cerita ini dialami oleh ibunya Mala, yakni kawan dari narasumber yang mengirimkan cerita ini, yaitu Indah. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa nggak Mala aja yang ngirim ceritanya? Nah, kata si Indah ini yang mengirim cerita, Mala itu agak trauma kalau nulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarganya. Soalnya dia memiliki pengalaman buruk. Jadi yang menyampaikan ulang dan mengirimkan naskah ini ke kita yaitu si Indah ini untuk mewakili Mala. Cerita ini diceritakan oleh Mala ketika ibunya sudah bercerai dan baru mengetahui kalau selama ini ibunya dan si Mala ini terkena guna-guna gitulah ya, atau semacam perunduk katanya bahasa sana. Nah, semua identitas dan tempat akan kami samarkan guna menjaga privasi Mala, ibunya dan juga pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, tanpa berlama-lama dan teman-teman juga pasti penasaran banget dengan ceritanya, jadi kita langsung masuk saja pada kisahnya. Di sebuah kota, di kota X, kita sebut saja kota X, tinggal sebuah keluarga, ada ibu, bapak, dan kedua anaknya. Salah satu anaknya ini bernama Mala, yaitu teman dari narasumber kita yang menyampaikan cerita ini. Nah, Mala saat itu berusia 6 tahun. Dia ini sering bermain bersama Indah, dan kadang-kala Mala ini juga sering menginap di rumahnya Indah, sebab kedua orang tuanya ini tinggal bersama neneknya, yaitu ibu dari bapaknya, yakni mertua ibunya ya. Nah, mereka ini tinggal di daerah yang cukup ramai penduduk. Kalau di sana itu tangga dari depan gang sampai pelosok gangkung saling mengenal dan tahu kehidupan setiap rumah, kata si Indah. Sebab pada tahun 90-an itu orang-orang mencuci pakaian itu harus turun ke sungai. Jadi yang memang sungainya itu lumayan jauh dari rumah-rumah warga. Dan ketika mau mencuci pakaian, jadi ibu dan anak-anak itu perginya beramai-ramai sebab sungainya itu terlalu jauh katanya. Nah, karena kebiasaan inilah semua orang mengenal satu sama lain dan lebih dekat, bahkan udah macam keluarga aja gitulah, walau nggak sedara. Si Mala ini anak yang cukup pendiam, kata Indah, dan penurut banget. Bahkan dia tuh juga berprestasi di sekolahnya. Sayangnya dia ini punya kedua orang tua yang memang agak lain, yang kurang peduli banget lah dengan apapun tentang Mala. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita masuk pada kisahnya Mala. Mala itu anak yang kala itu berusia 6 tahun. Tetapi secara pemikiran dia ini malah lebih dewasa dibanding dengan teman-teman seusianya. Di usia segitu dia dituntut banyak hal oleh keadaannya, karena dia pun dari keluarga yang kurang mampu. Tapi Mala ini memang untuk kebutuhan kayak uang jajan aja, dia tuh harus berjualan dulu, kayak jualan sayur dan ikan lah milik tetangganya, baru dapat upah dan dipakai buat jajan. Jadi dia ini tipe anak yang memang gak berani minta ke orang tuanya sendiri, karena orang tuanya ini memang termasuk orang tua yang agak pemarah lah. Dan kalau Mala ini salah sedikit aja akan dipukul dan disiksa. Nah, di tengah-tengah keluarga yang begitu, Mala ini tetap berusaha bertahan hidup dengan kemampuan yang dia miliki. Selain itu, Mala juga gak malu untuk berjualan keliling. Dia juga termasuk anak yang sangat pintar, karena meski keluarganya agak kacau, Mala ini bisa menyabet juara 1, ya bisa lah menjadi juara umum di sekolahnya. Dia ini macam gigi banget kalau yang kaitannya dengan belajar. Selain itu, Mala ini juga diharuskan oleh keluarganya untuk bisa memasak, terutama menanak nasi di tungku di usia dia sebelia itu. Ya Allah, sedih banget ya kalau ngebayangin anak di usia kayak usianya Mala itu harus melakukan pekerjaan dapur, yang mana itu di usia 6 tahun itu seharusnya dia menikmati masa-masa bermainnya. Backgroundnya si Mala tuh kayak gimana sih? Nah nih, Mala ini tinggal di rumah neneknya, yakni mertua ibunya ini ya.
Dan di rumah itu tidak hanya mereka berempat saja yang tinggal, tapi juga ada anggota keluarga bapaknya yang lain, yaitu tante-tantenya, yakni adik dari bapaknya ini. Dan mereka itu ada 3 orang, satunya itu sudah janda, punya anak satu, terus satunya udah berhenti sekolah tapi masih lajang, dan yang terakhir itu yang paling bungsu itu kelas 3 SMA lah. Jadi di rumah itu tuh rame lah. Nah, karena Mala dan ibunya ini menumpang, otomatis Mala diwajibkan membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring, masak, membersihkan rumah, dan lain-lainnya. Walau usia Mala ini masih belia sekali, ya Allah, gak kebayang banget deh jadi si Mala. Gimana rasanya hidup dengan keluarga? For information aja ya teman-teman, ini bapaknya Mala, saat ini tuh bapak tirinya. Jadi mau gimana lagi kan, dia terpaksa ngikut aja kemana ibunya pergi. Parahnya lagi ini, selain Mala ini harus melakukan pekerjaan rumah, dia ini juga sering banget mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari bapaknya, dari neneknya maupun tante-tantenya ini. Pokoknya Mala ini menjadi sasaran kebencian mereka lah, baik fisik maupun verbal. Apalagi bapak tirinya ini, karena memang gak suka sama Mala dan merasa Mala bukan anaknya, jadi Mala itu sering dipukul lah, dicaci maki, dan disumpah-sumpahin gitu. Tetangganya Mala tuh gimana ya, tetangganya tahu semua lah apa yang Mala alami, tapi mereka itu macam gak berani ikut campur gitu. Selain itu mereka cuma bisa membantu Mala dengan memberikan makanan atau uang jajan, dan juga memperbolehkan Mala ini untuk menginap di tempat mereka kayak yang dilakukan oleh teman kita Indah ini yang menjadi sahabat Mala. Sampai di sini pasti kalian akan bertanya-tanya, ibunya kemana? Ibunya Mala itu kemana? Ibunya nggak ngapa-ngapain gitu anaknya mendapat perlakuan nggak baik secara verbal maupun fisik. Aku juga emosi teman-teman. Jadi sabar ya, sabar. Kita masuk pada si ibunya Mala. Jadi ibunya Mala ini, beliau berusia sekitar 30 tahunan ya, masih muda lah ya. Dan suami yang saat ini tuh ayah tirinya Mala ini suami keduanya. Jadi ibunya Mala ini menikah usai ditinggal meninggal suaminya. Padahal kata Mala, baru sebulan kepergian bapaknya ibunya sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Mala. Dia yang masih kecil saat itu ya pastinya nurut aja diajak kemanapun sama ibunya. Sebenarnya Mala ini mau disuruh tinggal di rumah di desa aja sama neneknya, Tapi ibunya Mala ini tetap kekeh pengen bawa Mala untuk tinggal bersama suami barunya. Ya Mala nggak menolak sama sekali, karena beberapa lama ketika tinggal di desa, bapak tirinya ini macam baik aja gitu, nggak pernah melontarkan kata apalagi sampai memukul. Tetapi semua apa yang Mala pikir semula semuanya akan berjalan baik-baik aja, ternyata ketika dia tinggal di desa bapak tirinya ini bersama dengan keluarga dari bapaknya, Mala mendapatkan perlakuan buruk. Dan ternyata nggak cuma Mala aja yang mengalami perlakuan buruk itu, tetapi juga ibunya. Jadi pada suatu malam nih, singkat cerita ya teman-teman, ibu dan bapaknya Mala ini bertengkar hebat. Yang Mala itu nggak tahu apa penyebabnya. Mala menyaksikan ibunya itu dipukul sampai gigi palsunya lepas. Saat bertengkar hebat, Mala juga mendengar kalimat yang membuat dia tidak lupa nih sampai dia dewasa. Itu anakmu haram, pulangkan dia, jangan bawa ke sini. Saat mengucap begitu, ibunya ini macam gak ngelawan ataupun gak ngebantah sama sekali, tapi hanya diam dan menangis meraung-raung. Mala yang saat itu di sana hanya terdiam. Pertengkaran itu pun kata Mala tidak hanya disaksikan oleh Mala, tapi juga oleh nenek dan tante-tantenya. Tapi yang anehnya mereka malah tersenyum dan tertawa puas. Astagfirullahaladzim. Nah, berawal dari pertengkaran itulah semuanya berubah menjadi hari-hari yang buruk bagi Mala. Hari-harinya selalu sama, Mala kerap mendapat perlakuan yang buruk dari bapaknya, neneknya, dan tante-tantenya. Begitu juga ibunya. Parahnya lagi, ibunya ini justru mendukung tindakan bapak tirinya yang suka berjudi itu. Bahkan ibunya rela nemenin bapak tirinya untuk pergi kemanapun suaminya berjudi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mala tuh selalu ditinggal, bahkan tidak pernah dihiraukan, macam dibuat lupa bahwa Mala itu ada di rumah itu. Selain itu, bapak tirinya juga sering kedapatan selingkuh. Dan selingkuhnya itu sudah gak terhitung lah banyaknya. Dan anehnya lagi, ibunya Mala ini tetap bertahan dan tidak pernah mempermasalahkan sedikit pun kelakuan suaminya. Ditambah lagi ibunya dan Mala ini kerap mendapat perlakuan kurang baik lah, macam dijadikan pembantu rumah tangga dan juga sering dijelek-jelekkan di depan semua orang.
Bertahun-tahun Mala mengalami hal yang buruk itu setiap harinya. Sampai tiba di mana saat dia lulus SMP, Mala mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke tingkat SLTA dan dia memilih di wilayah lain selain di kota tempat dia berada. Hal ini dilakukan Mala agar dia bisa aman dan jauh dari siksaan bapak tiri dan keluarganya. Sebab saat itulah mulai memasuki remaja, Mala ini merasa ibunya tuh benar-benar nggak peduli, dan kita cerita Mala ini melanjutkan SLTA di pondok pesantren yang masih ada di daerah Kalimantan ya teman-teman. Di sana dia sering konsultasi kepada ustadz atau ustazahnya terkait apa yang dialaminya dan dialami oleh ibunya ini. Sampai ada satu solusi yang diberikan kepada Mala yang membuat Mala ini merasa yakin bahwa solusi tersebut akan berhasil membuat ibunya kembali sadar. Jadi solusinya begini, ibumu dan suaminya harus bercerai, kata si ustazah ini, karena seperti yang kamu sampaikan Mala, jika demikian tidak ada alasan untuk ibumu bertahan dengan kondisi yang sudah separah itu. Memang secara logika aja tuh, kata Mala, sudah penjudi, tukang selingkuh, KDRT, keluarganya semua spek iblis, kok bisa-bisanya ibunya ini masih bertahan meski dihina lah, diperlakukan dengan buruk lainnya. Dengan penuh keberanian saat hari libur, tepatnya di hari Jumat, Mala memberanikan diri untuk menelpon ibunya dan menyampaikan apa yang ustazah sampaikan kepadanya terkait solusi untuk apa yang dihadapi ibunya ini. Dan melalui telepon itu, ibunya semacam tidak ada penolakan, tetapi Mala belum yakin bahwa ibunya akan meninggalkan bapak tirinya itu. Selang beberapa bulan kemudian, setelah Mala memberikan informasi tersebut ya teman-teman, atau memberikan solusi tersebut, Mala mendapatkan kabar baik nih dari ibunya yang membuat dia sekaligus syok berat dan menyadari kebenaran dari apa yang membuat mereka menjadi orang yang sangat tunduk selama ini. Nah, ibu sudah bercerai, kata ibunya nih dari seberang sana, karena kan pakai teleponnya. Alhamdulillah ya Allah, selamat ibu, semoga Allah menjaga ibu di sana ya dan melindungi ibu dari orang-orang yang berniat jahat. Dan nah, tiba-tiba Mala ini nggak jadi nih ngelanjutin kalimatnya, sebab dia dengar suara isak tangis dari seberang sana, dari teleponnya ini. Ibu kenapa? Katanya Mala. Mala, maafkan ibu, kata ibunya nih sambil nangis. Ibu nggak apa-apa, ibu insya Allah sekarang aman karena sudah tidak dengan dia lagi, kata Mala sambil dengan perasaan yang seneng banget lah pokoknya gitu. Tapi ibunya di sana tuh macam sedih, jadi Mala jadi berpikir-pikir, kenapa nih kok ibunya sedih? Apa ibunya nggak rela pisah dengan suaminya itu apa gimana gitu kan? Jadi Mala jadi bertanya-tanya, kok malah ibunya nangis gitu. Mala, maafkan ibu ya, karena ibu harus menjadikan kamu korban juga. Itu kata ibunya. Mala yang mendengar ibunya tiba langsung terdiam dan berpikir maksud dari kata korban yang disebutkan oleh ibunya tadi. Di saat kebingungan, ibunya pun menceritakan semua hal kepada Mala dan membuat Mala ini terperangah, syok, merinding dan juga ketakutan sebab ibunya menyampaikan seperti ini. Mala, ibu sudah tidak tinggal di kota X ini nak. Ibu sudah pindah. Ibu pindah sebab ibu selalu diteror oleh dia dan keluarganya. Dan selama ini kita telah diperunduk nah oleh mereka sekeluarga. Makanya kita tunduk, bahkan tidak pernah berani sedikit pun membantah apa kata mereka. Kita diperunduk nah melalui makanan dan minuman yang kita santap setiap harinya Mala. Itu kata ibunya. Nah, gimana gak terperangah? Malah orang makan minum tiap hari itu ya wajar lah kalau mereka jadi tunduk, sebab di guna-guna macam itulah, diguna-guna atau dikasih mantra-mantra lah kayak gitu ya. Nah, ibunya ini pun tahu ketika beliau ini pindah ke kota yang baru dan bertemu seorang ustadz di sana. Akhirnya ustadz itulah yang memberitahu kepada ibu apa yang sebenarnya ibu Mala ini alami gitu kan. Jadi ibunya Mala pun dibersihkan dan diobati oleh ustadz, dibantu dengan tetangga-tetangga yang tempat tinggal beliau ini. Tujuan pengobatan itu agar ibunya Mala ini tidak kembali lagi ke pelaku yang memberikan mantra-mantra tersebut, karena memang
Parah kali kata Mala, sampai ibu Mala ini ingin selalu bertemu, udah kayak belet banget pengen ketemu dengan bapak tirinya itu katanya, nggak mau pisah gitu. Astagfirullah. Untungnya ada ustadz yang membantu dan mengobati beliau, dan akhirnya beliau bisa lepas dari jeratan laki-laki itu dan keluarganya. For information aja teman-teman, perunduk ini macam pelet atau mantra pengasih kayak gitu, tapi pakai media makanan atau air yang dikonsumsi sehari-hari oleh korban, dengan tujuan agar si korban ini tunduk patuh di bawah kaki, dan menurut gimana pun si pelakunya memperlakukan si korban ini. Jadi si korban ini dibuat benar-benar menjadi orang yang patuh akan perintah mereka dan gak pernah melawan sedikit pun. Nah, kata Mala, pantesan aja selama mereka hidup di sana tuh Mala merasa dirinya tuh sama sekali gak berani membantah sedikit pun atau melawan kata-kata buruk maupun perlakuan buruk dari keluarga bapak tirinya ini. Dan juga itu alasan kuat kenapa ibunya ini bisa menerima semua tingkah buruk suaminya, yang berjudi, yang selingkuh juga, yang KDRT juga, semuanya lah. Wajar lah kalau ibunya dan si Mala ini sudah diperunduk oleh bapak tiri dan keluarganya. Nah, gimana teman-teman kisah dari si Mala ini? Jujur kasihan banget ya dengan Mala dan ibunya yang harus bertahun-tahun hidup dengan orang yang gak bener. Dan kukira ini cuma ada di TV gitu ya, tapi ternyata ini ada di dunia nyata. Ya gila ya, astagfirullah. Ya Allah, gak kebayang banget sih rasanya kalau aku jadi Mala dan ibunya. Ya Allah, ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga ya teman-teman. Pokoknya hati-hati untuk memilih pasangan, dan juga hati-hati dengan apa yang disajikan untuk kamu, karena kita tidak pernah tahu apa niat orang lain kepada kita gitu. Karena tidak semua orang itu baik. Contohnya aja ini bapaknya Mala ini dan keluarganya bisa-bisanya tega melakukan hal demikian kepada Mala dan ibunya agar mereka tunduk pada bapak tiri dan keluarganya kayak gitu. Mungkin cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa di like ya, dan bagi yang belum bergabung jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video horor dan video menarik selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, bener-bener bye.